lagi dengan Bika. Kali ini kita akan belajar tentang proses distribusi di masa pandemi. Kegiatan distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen atau dunia usaha ke konsumen. Adapun fungsi distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Memecahkan persoalan perbedaan tempat. 3. Memecahkan persoalan perbedaan waktu. Dan keempat, seleksi dan kombinasi menurut jumlah dan jenisnya. Perantara dalam distribusi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pedagang, yang kedua perantara khusus, yang ketiga eksportir dan importir, dan yang keempat adalah lembaga-lembaga pembantu. Adapun mata rantai distribusi itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah distribusi langsung dari produsen ke konsumen, yang kedua dari produsen ke pengecer, kemudian ke konsumen, yang ketiga dari produsen ke grosir, kemudian ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Dan jenis yang keempat adalah dari produsen ke agen tunggal, kemudian ke grosir, ke pedagang menengah, ke pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Variasi mata rantai distribusi dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, sifat barangnya. Yang kedua, sifat penyebaran atau daerah penjualan. Yang ketiga, dilihat dari faktor modal. Yang keempat, alat komunikasi. Yang kelima, biaya pengangkutan atau biaya angkut ya. Dan kemudian yang terakhir adalah dilihat dari jumlah pembelian. Demikian kegiatan distribusi, semoga teorinya ini sangat kalian pahami ya dan jelas ya. Berikut adalah contoh nyata di lapangan terkait dengan kegiatan distribusi di masa pandemi termasuk di Bondowoso. Pemirsa, Kepolisian Lampung mengawal kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, BBM, serta bahan pokok. Hal itu dilakukan untuk menjamin lancarnya proses distribusi di tengah wabah virus corona. Pengawalan ini dilakukan untuk memperlancar pendistribusian bahan pokok dan BBM di Kota Bandar Lampung dan sejumlah wilayah lain. Pengawalan hingga wilayah di luar Bandar Lampung akan dilakukan secara estafet yang berkoordinasi dengan Polres yang akan dilalui. Pengamanan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di saat wabah COVID-19. Pedagang di Pasar Induk Bondowoso ricuh, pasalnya mereka semula dipindahkan di lantai 2 memaksa kembali berjualan di tempat semula. Hal ini menyebabkan sejumlah petugas pasar menghalau gerakan mereka dan berbuah perang mulut di antara mereka. Akibat tidak adanya solusi dari pihak Diskoperindak dan Dinas Pasar, DPRD maupun pihak berwenang, sejumlah pedagang bahkan terlibat perselisihan yang berujung bentrok fisik. Menurut salah seorang pedagang, mereka melakukan hal itu didasari rasa tidak sabar karena dagangannya tidak laku. Aduh, kami sudah tidak kuat mas, perut kami sudah lapar. Kami 4 bulan sudah dirugikan. Kami sudah ngikuti birokrasi yang ada, ngikuti prosedur ke Pak Menteri. Sudah bilang, Pak kami rugi jual di atas, nggak ada pembeli naik. Tunggu konfirmasi ke Dinas 6 Januari, 3-4 bulan yang lalu. Nunggu konfirmasi ke DPRD. Kita ini rakyat kecil, kita ini hanya butuh makan, itu aja. Masalah itu ya, identitas antara pedagang itu ya memang sudah tiap hari. Tiap hari kami memang itu sudah saling bertengkar gara-gara pembeli kan. Yang satu ada pembeli, yang satu nggak ada. Jadinya kita saling panggil, ada pembeli naik satu, yang manggil semua kan. Jadi kita rebut-rebutan, jor-joran gitu masalahnya. Jadi akhirnya kita tuh bertengkar. Terus akhirnya ya gini nih dah. Dari Pasar Induk Bondowoso, tim liputan BSTV memberitakan. Bagaimana anak-anak? Itu tadi video kegiatan distribusi di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tunggu video-video Bika berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.